MBG itu sejak awal udah proyek korupsi dan sudah dilaporkan oleh masyarakat dan sekarang mencapai puncaknya gitu. Saya sebenarnya suka kalau dua politisi itu bertengkar, orang dekatnya Pak Prabowo bermusuhan lalu saling bongkar korupsinya, bagus. Kalau saya bongkar aja, sang satu bongkar biar hancur. Setan ketemu setan. Kalau di polisi namanya silent brown coat, kode diam-diam di antara sesama baju coklat. Kalau temannya jahat dilindungi, kalau atasannya jahat dilindungi. Lah itu ada di istilah itu muncul di Komisi Reformasi Polisi dan muncul dari masyarakat. Orang sudah jelas dilindungi oleh anak buahnya. Kalau orang salah gitu ya, sudah mau melakukan tindakan hukum terhadap pejabat setempat dan ini punya channel ke atas, ini polisinya dipindah lah ini. Jaksanya juga dipindah dari tempat itu, gak ada nangani kasus itu. Karena orang yang mau ditangani orang kuat, punya cantelan di atas. MBG itu sejak awal udah proyek korupsi dan sudah dilaporkan oleh masyarakat. Dan sekarang mencapai puncaknya gitu. Ya mudah-mudahan dilakukan lagi oleh Presiden dengan cara seperti menyikapi MBG itu. Saya berharap Presiden tidak ikut campur misalnya urusan Nadiem, urusan Yahya Stakuf, serahkan aja ke pengadilan, tapi pengadilannya harus benar adil gitu. Masyarakat harus mengawal gitu. Jadi yang membuktikan pengadilan dalam jalurnya sendiri, bukan lewat ini kok lewat ke eksekutif dulu baru ke ini, kan tidak boleh, negaranya kan rusak kalau begitu. Prof, kaitannya dengan tadi kasusnya Dadan CS BGN sama Dadang Hindayana CS dan Silmi Karim nih Prof. Publik juga di medsos ramai bilang bahwa kasus ini sebenarnya akhirnya dikeluarkan sekarang, diumumkan sekarang itu karena pertarungan internal dua orang terdekat presiden gitu katanya Prof. Apalagi kasusnya Silmi Karim itu kan sebenarnya terjadinya udah lama Prof, ketika masih jabatannya Dirjen Imigrasi ya di 2023. Kalau memang ada politik-politikan, Prof sebagai orang yang pernah duduk di pemerintahan, praktik kayak gini tuh beneran ada nggak sih Prof? Ya mungkin saja ya. Kalau saya sih, kalau tahun 2002 tuh Silmi Karim tuh sudah Dirjen Imigrasi, saya Menko-nya. Tapi kita tidak pernah mencium itu. Sangat rapi mereka kerjanya ya. Dia 2022 kan jadi Dirjen Imigrasi, saya 2023 sudah enggak. Jadi masih bersama saya enggak mencium itu. Tapi bagus kalau sekarang udah tercium. Tapi soal itu tadi, saya termasuk orang yang mungkin tidak Anda suka atau masyarakat sebagian tidak suka. Saya sebenarnya suka kalau dua politisi itu bertengkar, orang dekatnya Pak Prabowo bermusuhan lalu saling bongkar korupsinya, bagus. Kalau saya bongkar aja, sang satu bongkar biar hancur. Setan ketemu setan. Nah, hancur. Berarti malah ya udah bertarung aja gitu. Iya, bertarung aja. Saya kan begitu. Kalau doa saya itu, kalau di NU itu kan ada istilah wasgilid dolimin bidolimin, ya Tuhan. Biarlah dua orang yang jahat itu saling bertengkar agar saling membunuh. Nggak apa-apa si A melaporkan anak buahnya si B dan betul-betul korupsi. Si Silmi kan betul korupsi. Sini melaporkan Dadan kan betul-betul korupsi. Tangkap aja semua. Kalau perlu saling buka. Kalau saya saya. Karena dan itu tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum, tidak melanggar proses peradilan. Ini justru masukkan ke peradilan. Gitu loh. Nah, oleh sebab itu kalau Anda tanya apa betul Prof ada itu, nggak tahu saya, tapi kalau betul memang kenapa? Kalau saya jadi juga ada anak buah teman musuh, lapor aja kalau memang sana melanggar hukum. Kalau memang sama saya korupsi kan bagus, melaporkan korupsi lawan politiknya daripada bergabung lalu saling melindungi kan. Itu namanya silent code, kode diam-diam. Ada yang kayak gitu Prof? Ya kalau di polisi namanya silent brown coat, kode diam-diam di antara sesama baju coklat. Kalau temannya jahat dilindungi, kalau atasannya jahat dilindungi. Lah itu ada di istilah itu muncul di Komisi Reformasi Polisi dan muncul dari masyarakat. Orang sudah jelas dilindungi oleh anak buahnya. Kalau orang salah gitu ya, sudah mau melakukan tindakan hukum terhadap pejabat setempat dan ini punya channel ke atas, ini polisinya dipindah lah ini. Jaksanya juga dipindah dari tempat itu, gak ada nangani kasus itu. Karena orang yang mau ditangani orang kuat, punya cantelan di atas. Itu yang namanya silent brown coat. Silent brown coat. Jadi yang lagi ngurusi kasusnya geser. Itu banyak lah. Yang begitu tuh cerita banyak kasus-kasus begitu yang
secara ilmiah bisa ditafsirkan begitu, secara hukum ya sulit kan, harus dibuktikan bahwa itu memang dipindah karena berani terhadap pejabat tertentu. Kan susah karena kan memang boleh dipindah. Tapi melihat runut kasus yang terjadi itu selalu terjadi. Artinya gini, Prof, kita sebagai publik itu kadang harus mengawal satu kasus dan melihat mungkin aroma politiknya terlalu kental atau enggak tuh. Ya tadi balik lagi ke persoalan make sense atau enggak make sense. Ya. Ya, Prof ya. Akhirnya di situ ya publik tuh akan curiga atau enggak itu dilihat di situ ya, Prof ya. Iya, iya. Ukuran pastinya itu di situ. Iya. Nah, Prof, ini pertanyaan juga soal tadi politik dan hukum. Prof, kita ini sudah separah apa ya, Prof? Kalau bicara soal tadi aparat penegak hukum, diintervensi urusan politik, bahkan terakhir mungkin persoalan MK. Kalau misalnya kita bicara soal MK itu kan ya rame-rame dulu 2023, 2024 putusan 90 itu kan sebenarnya jadi pintu masuk, orang kemudian kaget semua bahwa ternyata MK bisa diintervensi gitu untuk memuluskan jalannya Mas Gibran gitu. Nah, artinya padahal MK ini kan dulu didirikan sebagai lembaga yang kemudian diharapkan membawa satu perubahan besar progresif dalam hukum kita. Ketika MK saja sudah mulai bisa diintervensi, dia dari sisi peradilan dan hukum kita ini udah separah apa intervensi politik itu, Prof? Ya sudah parah, sudah bahaya. Kita gini, bicara MK itu tidak usah lagi berbicara bahwa benar itu MK telah diintervensi secara kuat atau tidak. Karena kalau bicara itu lagi, apalagi saya yang bicara Pak Mahfud itu kan calonnya pasti bicara gitu. Tapi enggak. Kita bicara fakta saja bahwa sudah ada putusan MK bahwa memang kasus 90 itu kasus rekayasa. Cuma tidak bisa dibatalkan karena menurut Undang-Undang Dasar putusan MK itu final. Jadi meskipun salah biar aja, tapi hakimnya yang dihukum. Hakimnya kemudian dihukum semuanya. Ya kan, ada yang dipecat, ada. Itu sudah fakta gitu. Dan untuk itu ke depannya, dan itu bagian dari tadi autokratik legalisme itu. Kalau tidak bisa masuk lewat undang-undang karena kata Undang-Undang 90 mengubah undang-undang terlalu mencolok, titip aja lewat MK. Kan gitu. Logikanya kan cuma gitu. Logikanya. Gitu aja. Tapi ya sudah, ini udah selesai. Jadi kita, kalau saya sih nggak begitu suka mempersoalkan itu lagi. Kedepannya aja bagaimana nih agar negara lebih baik. Tapi memang sudah sampai di tahap kita ini berbahaya sebenarnya, Prof. Iya dong. Kalau lembaga peradilan yudikatif sudah dibawa kangkangan kekuatan eksekutif. Yang bisa menekan yudikatif itu satu eksekutif. Ya, karena kasus administrasi, kasus jabatan, kasus apa, kemudian juga publik, suap, ya toh, politisasi dan sebagainya.